Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Agak sedikit lemes ya. Hari ini kita sidak lahan di suatu tempat, pokok di suatu tempat. Ini tanamannya sangat bermasalah. HST 2 minggu. Sini Ki. 3 minggu nih. 3 minggu guys. Dan ini tanaman benar-benar bermasalah. Ikut sedih saya melihatnya. Ini tanaman pertama tidak bisa tumbuh rata. Dan ini tanaman saya yakin salah di pemilihan benih. Sering saya bilang untuk kunci sukses tanam bawang merah itu ada 2 olah lahan yang maksimal dan benih yang berkualitas. Ini tanaman saya yakin 10 hari baru ada yang tumbuh 1-2. Nggih napa mboten? Nggih. Leres. Leres. Ini positif kesalahan ada di benih. Kalau dibilang ini bukan dari benih, ada kecenderungan ini lahan baru yang awalnya ditanami padi dan sering memakai obat herbi sejenis Eliplus. Makanya hati-hati untuk para petani kalau mau tanam bawang merah, dilihat lokasinya, lahannya. Kalau habis pemakaian Eliplus, hendaknya harus bagaimana dulu. Kalau olah lahanlah yang maksimal. Berikan kapur tanah sebanyak-banyaknya, sekelas kapur tanah apapun itu mereknya, baik dolomit atau mau menggunakan kalsium CaCO3 silahkan. Ini saya menjelaskan agak sedikit lemes. Eman-eman guys. Jadi salah satu caranya tadi kasih dolomit. Kenapa harus dikasih dolomit sebanyak-banyaknya? Karena herbisida yang sekelas Eliplus, bahan aktifnya lihat sendiri, bahan aktifnya sekelas Eliplus pokoknya itu cenderung asam. Jadi jika keasaman lahan kita itu tinggi, maka tanaman kita tidak akan bisa tumbuh dengan normal. Jadi caranya saat olah lahan itu harus benar-benar dikasih kapur tanah. Kalau bisa, ini langkah pertama, itu lahan benar-benar harus digenangi air selama 3 hari 3 malam minimal. Ini agak susah guys ya, agak berat juga. Habis itu sudah pasti itu pH-nya asam, kasih kapur dolomit sebanyak-banyaknya. Jadi setelah itu baru diolah. Setelah diolah masukkan kompos. Kalau pH-nya masih drop, kasih dolomit lagi, tidak apa-apa. Jadi pengolahannya kalau habis kena Eliplus itu memang susah. Dan paling gampang, bagaimana Mas Gusman? Paling gampang itu kita buat bedengan, kita tanami kacang-kacangan dulu. Untuk menetralisir keasaman itu tadi. Bisa kedelai, bisa kacang hijau. Ada yang bilang kalau habis kena Eliplus sudah tidak bisa ditanami bawang merah. Tidak seperti itu juga. Memang kalau habis kena Eliplus langsung tanami bawang merah, maka tanaman itu tidak akan bisa tumbuh dengan maksimal. Akarnya tidak bisa berkembang karena kondisi lahan kita itu terlalu asam, pH-nya drop. Tapi apa masih bisa ditanami bawang merah? Bisa. Dengan olah lahan yang maksimal, ada tahapan-tahapan seperti itu. Kalau tidak mau tahapan-tahapan seperti itu, lakukan rolling tanaman. Sebelum ditanami bawang merah, habis buat bedengan, tanami kacang-kacangan dulu. Setelah ditanami kacang-kacangan, nanti kita lihat pH-nya. Kalau sudah mulai normal, kita mulai tanam bawang merah. Itu solusinya. Ini banyak terjadi dimanapun. Yang jelas kondisi saya saat ini sedang ada di Jawa Tengah. Ini saya cenderung ke benihnya. Kenapa saya masih cenderung ke benihnya? Karena ada yang tumbuh normal. Jadi ada yang tumbuh normal, ada yang tidak normal. Otomatis ini 10 hari baru tumbuh 1-2. Contohnya seperti ini guys. Kalau benih yang kurang siap untuk ditanam, masa dormansinya kurang, dipaksakan untuk tanam, akarnya tidak bisa berkembang. Ini bisa terjadi. Kalau masalah benih, saya sudah yakin benihnya kurang kualitas, kurang masa simpan. Yang kedua karena lahan habis tanami padi dan cenderung terbiasa dispray memakai Eliplus dan sekelasnya.
Jadi solusinya gimana Mas Gusman untuk menangani ini? Untuk menangani ini terus terang ini sudah berat guys. Jadi lakukan perawatan sewajarnya. Nggak usah beli Broveria. Ini bukan ulat. Ya Pak Ye? Mboten usah. Broveria terlalu mahal. Jadi tidak pas karena ini bukan ulat. Keringnya ini karena faktor tanah yang terlalu asam. Dan bisa jadi karena benih yang kurang kualitas. Jadi tidak usah dibelikan Broveria. Kalau sama Mas Yanto dikasih Broveria jangan mau. Mahal. Ini kesalahan soalnya ada di benih itu udah pasti. Dan kesalahan kedua bisa jadi karena lahannya habis ditanami padi dan terbiasa dispray pakai Eli Plus dan teman-temannya. Pokok yang bahan aktif apa yang ada di Eli Plus itu jangan pernah dipakai. Apalagi kalau mau tanam bawang merah. Jadi solusinya yo dirawat standarnya. Jadi tidak usah beli obat yang mahal-mahal. Dan untuk solusinya gimana yo? Untuk biar lahan ini tidak asam, besok pinjem alat pH-nya Mas Yanto, ditancapkan, dikasih air, lihat di angka berapa. Saya yakin ini tidak akan keluar angkanya karena low. Ini low, ini positif drop. Sekarang solusi untuk kedepannya. Jadi sekalian saya kasih solusi untuk kedepannya. Kedepannya solusinya kalau mau tanam lagi ini harus disebari dolomit sebanyak-banyaknya. Terus naikkan lumpur, tutup dengan lumpur. Lumpurnya harus naik kanan kiri, wajib. Jadi haram hukumnya kalau tidak mau menaikkan lumpurnya. Jadi lumpurnya dinaikkan untuk nutup dolomit tadi. Biarkan kurang lebih sampai 2 minggu. Setelah mecah-mecah baru kita masukkan kompos sekelasnya. Kompos sekelasnya kita cek pH-nya. Kalau masih rendah kita kasih dolomit lagi. Jadi minimal olah lahan kalau lahan model seperti ini itu minimal 1 bulan. Lahan ini cenderung terlihat putih, keluar hifa-hifa putih, itu pasti pH-nya drop, sudah pasti. Dan cenderung keasaman ini, lahan ini kelebihan sulfur. Ini contoh kelebihan sulfur, dan kelebihan sulfur itu pasti cenderung asam. Itu pasti sudah asam. Dan untuk mengurangi sulfur itu, ya itu harus kita memasukkan kapur dolomit. Jadi hari ini kalau ada yang mau ditanyakan monggo, apapun pertanyaan ini jenengan bakal saya jawab. Dan untuk solusinya ke depannya pokoknya olah lahan itu harus maksimal. Dan bila ambil benih lewat Gusman Bojonegoro, ini bukan promosi, kalau sampai tidak tumbuh seperti ini akan diganti. Akan diganti dan yang tidak tumbuh ambil. Karena benih itu sangat penting, benar-benar saya itu sering menekankan. Sampai yang tanam ya nangis saya. Karena saya sudah terbiasa mendampingi petani bawang merah. Ini sering saya katakan olah lahan yang maksimal dan benih yang kualitas. Dan ini terjadi, ya Allah, untuk penangkar benih kalau sama petani itu harus jujur, bilang apa adanya. Kalau masih belum bisa ditanam, Mbok Yao bilang ini belum siap ditanam, siapnya nanti bulan sekian. Jangan cuma berpikir materi. Jadi petani itu sudah olah lahannya mahal, pupuknya mahal, obatnya mahal, masih dibodohi sama penjual benih. Ya Allah, gak kendat kayak sampai itu. Jadi sabar Pak, untuk kedepannya olah lahannya maksimal. Dan nanti saya janji untuk Mas Yanto ya, saya janji ini Bapak akan saya dampingi dari mulai tanam. Kalau saya ada arah barat, saya tak mampir seperti itu. Jadi saya pengen benar-benar mendampingi dan membuktikan kalau olah lahannya maksimal, benih yang kualitas itu cara ngerawatnya itu tinggal ngikuti. Seperti itu. Jadi model seperti ini jangan ditiru guys. Ingat, kalau lahan sampan buka lahan baru, di situ sudah sering pakai sekelasnya Eli Plus. Olah lahannya itu sedikit agak lama, lalui proses-prosesnya, tahapan-tahapannya biar sampean itu tidak kecewa nantinya. Kalau lahan yang habis padi dikasih Eli Plus, terus sampean langsung buat bedengan dan sampean tanam bawang merah, sama halnya lagi-lagi sampean itu di depannya saja sudah tekan kontrak kegagalan. Tanam bawang merah itu tidak semudah yang kita pikirkan guys.
tapi tidak sesulit yang kita angan-angan. Jadi sebenarnya kalau tahu prosesnya, fasenya itu gampang. Mas Gusman kok menggampangkan? Saya bukan menggampangkan, tapi saya ngasih tahu yang sebenarnya. Tidak ada yang saya tutupi. 7 tahun saya belajar di ilmu perbawang merahan, semuanya saya buka di sini. Dari kimia sintetis, organik, semi organik, insya Allah sudah pernah saya pelajari dan saya langsung terjun ke lapangan. Makanya saya hampir paham semua kendala tentang tanaman bawang merah. Sekali lagi jangan pakai Broveria karena ini bukan ulat atau bukan nama yang lainnya. Ini sudah pasti ini benihnya kurang kualitas. Ada yang mau ditanyakan bapak-bapak, nanti saya jawab. Jenengan monggo nopo sing badhe ditangletake sing menurut jenengan ganjel nang atine jenengan. Benih pun ketinggalan niku nggih. Niku sing dadi masalah kula. Dados masalah nggih benih. Jenengan ngakoni napa mboten nek benih sampean iki 10 hari belum rata? Belum rata 10 hari. 10 hari belum rata tumbuhnya. 1-2. 10 hari baru tumbuh 1-2. Kok ndak kasihan yo penangkal benihnya, terlebih apalagi kalau sudah kenal. Kan kita itu bekerja tidak cuma sekali, dapat hasil banyak sekali atau dapat hasil merepet kecil, tapi kita bisa berlanjut persaudaraan kita. Mestinya kita lebih memilih kepersaudaraan walaupun kita dapatnya merepet, tapi bisa berkelanjutan daripada kita dapat banyak tapi cuma sekali. Ini saya ingatkan, saya tekankan kepada para penangkar benih, penjual benih, jujurlah dalam masa simpan biar petani itu paham. Ini benar-benar teguran untuk para penangkar benih ini. Kasihan petani, kasihan petani. Saya pernah sidak lahan itu benih 6 kintal, Pak. 20 hari belum tumbuh. Bayangkan. Kalau itu dikali harga 75, Pak J. 75 ini benih 2 kintalan. Lebih nih. Kalau 3 kintal kali 75, guys, uangnya hampir 25 juta. Petani uang 25 juta itu sangat-sangat berharga. Masalahnya keluaran sampean benih, modalnya Jakarta. Enten malih sing aju ditangklotake. Pun, napa malih? Ampun. Oke, nanti kita shoot. Yang jelas ini masalah benih. Dan untuk perawatannya, Pak, jangan beli obat yang mahal-mahal. Cukup di antrakol mawon. Cukup sampai naik purun nggih niki dikapur, Pak. Sampai sebari kapur. Sampai aja pupuk sih, Pak ya. Kenapa tidak boleh dipupuk? Jika ini dipupuk, maka sama halnya kita meracuni tanaman kita. Tambah keracunan, Pak, tandurannya. Mergo tanduran ini gak iso mangan, guys. Ini tanaman sakit. Kalau dikasih makan, itu makanannya akan berubah jadi racun. Tanamannya sakit, pH ini jelas drop. Jadi diwarasno tandurane sik baru dikei mangan. Nek kei mangan aja akeh, Pak. Sithik-sithik ae. Kedepane nggih, mboten wala iki ora iso lemu tak biak-bioki ora tambah modot tambah mati. Jadi perlu diingat, jadi disihatno sik. Nek sampean mau jadi kapur tanah sik di dolomit. Tetapi kalau sudah ada tanamannya mending pakai kalsium CaCO3, itu lebih cepat penyerapannya. Karena kalau dolomit itu penyerapannya itu kurang lebih dari 1 bulan. Tapi kalau CaCO3 itu kemungkinan besar 1 minggu itu sudah mulai terserap oleh tanah kita. Ngertos nggih, Pak ya? Jadi ojo dipupuk sik, Pak. Ya ojo diobati Broveria. Gak ngefek. Wong dudu hama kok diobati. Sing sakit sirahe diombeni Promak. Jadi ora pas. Jadi kula ngomong apa adanya ngoten lho, Pak nggih. Kersane ngertos mboten usah ditutupi. Umpami jenengan kok gelo Mas Gusman kok ngelok-ngelok aku mboten. Niki belajar. Kersane kula iso. Nggih, kedepannya biar bisa. Jadi kalau sudah bisa, nanti iso ketok tular konggone liyane. Mas Yanto itu selalu bagus tanamannya karena Mas Yanto memang orangnya teliti dan mulai paham tentang tanaman bawang merah. Bukan karena berguru sama Gusman, bukan. Tapi karena beliaunya itu sangat teliti dan dibantu ada YouTube dari Gusman, cuman seperti itu. Jadi
petani itu lebih paham tentang tanamannya daripada Gusman. Kalau Gusman itu cuma ngasih masukan. Seperti itu. Ye, ngertos Pak Ye? Ngertos? Oke, itu sedikit penjelasan dari saya. Nanti akan kita ulas lagi tentang benih yang kualitas ataupun pemakaian herbisida sekelas Eli Plus akan kita kupas tuntas di konten selanjutnya karena ini sudah panas. Jadi kita juga nanti akan mampir lagi ke petani yang lainnya yang ada di daerah Padangan. Kemungkinan besar nanti kalau tidak kesorean. Dan kita juga harus mempersiapkan diri karena persiapan untuk Tour Jawa Timur lagi Mas Ucup ya. Oke, semoga kedepannya kita berdoa Pak ya. Muga-muga tandurane iki bar diumeti Gusman lumayan bagus nanti. Tapi yang jelas akar seperti ini butuh disembuhkan. Oke, itu sedikit ulasan dari Gusman Bojonegoro. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro berikut yang punya lahan dan Mas Yanto. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.